Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Alisa dari jurusan Perbadangan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara gugatan sederhana ekonomi syariah. Tentang gugatan sederhana ekonomi syariah berdasarkan Perma nomor 14 tahun 2016 Jo yang terdiri dari 11 bab 15 pasal dan Perma nomor 2 tahun 2015 yang terdiri dari 9 bab dan 33 pasal. Dan antara sebab yang menjadi latar belakang lahirnya Perma nomor 2 tahun 2015 yaitu adanya keinginan mewujudkan akses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, adanya perkembangan hukum ekonomi dan keperdataan di masyarakat, HR dan RBG yang tidak membedakan dengan objek gugatan dan pembuktian sederhana, sehingga memerlukan waktu yang lama. Selain itu, adanya aman reformasi hukum untuk membentuk Small Claim Court atau gugatan sederhana, dan juga adanya RPJM 2015 sampai 2019 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 oleh Joko Widodo. Sedangkan yang menyebabkan lahirnya Perma nomor 14 tahun 2016 yaitu adanya perkembangan hukum yang signifikan di bidang ekonomi syariah sehingga memicu perkembangan sengketa di bidang akad syariah. Adanya penyelesaian sengketa di bidang ekonomi yang membutuhkan prosedur yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya HR dan RBG yang tidak membedakan dengan objek gugatan. Dan juga Mahkamah Agung berwenang mengisi kekosongan hukum. Landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditemukan dalam 12 landasan hukum. Landasan hukum tersebut bisa kita lihat pada slide berikut. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua jalur. Yang pertama, jalur litigasi, yaitu melalui jalur pengadilan, dan yang kedua, jalur non-litigasi yang dilakukan di luar pengadilan. Jalur litigasi yaitu di jalur pengadilan yang sederhana dan biasa dapat kita temukan pada perma berikut. Gugatan ekonomi syariah masuk ke dalam gugatan sederhana yang pemeriksaan persidangan terhadap gugatan sederhana dengan nilai gugatan paling banyak Rp200.000 diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Ada banyak sekali jenis sengketa ekonomi syariah yang bisa termasuk dalam perkara ekonomi syariah berdasarkan pasal 1 ayat 4 dan pasal 13 ayat 1 Perma nomor 14 tahun 2016. Sebuah gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana apabila memenuhi kriteria berikut ini. Jenis perkara yang termasuk dalam gugatan sederhana yaitu perkara ingkar janji atau prestasi dan juga perkara perbuatan melawan hukum. Di antara keuntungan gugatan sederhana yang bisa didapatkan daripada gugatan biasa yaitu waktu yang lebih singkat, proses yang lebih cepat dan sederhana,
dan upaya hukum yang hanya dilakukan dengan upaya hukum keberatan. Ringkasnya, tahapan penyelesaian gugatan sederhana terdiri dari tahap pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, penetapan hakim tunggal dan pembentukan panitera pengganti, pemeriksaan atau pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, kemudian perdamaian dan pemeriksaan, pembuktian, dan yang terakhir adanya pembacaan putusan. Masuk ke tahap pendaftaran perkara. Tahap pendaftaran perkara dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara manual dan secara online. Pemeriksaan kelengkapan diawali dengan pendaftaran, berkas gugatan, beserta syarat-syaratnya, kemudian masuk ke panitera. Berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan dan yang lengkap akan lanjut ke meja 1 untuk ditetapkan biaya panjar. Kemudian para pihak membayar biaya perkara, lalu meregister khusus gugatan sederhana yang kemudian ditetapkan oleh ketua penetapan hakim tunggal, lalu ke panitera yang menetapkan panitera pengganti. Tentang proses pemeriksaan pendahuluan persidangan dapat kita lihat pada bagan berikut ini. Untuk persidangan yang dilakukan pada hari kedua, dapat terjadi upaya keberatan sebagaimana bagan berikut ini. Dibandingkan dengan perkara biasa, waktu penyelesaian gugatan sederhana maksimalnya adalah 25 hari sejak sidang pertama. Upaya perdamaian pada sidang pertama dilakukan juga proses mediasi. Apabila proses mediasi selesai atau berhasil, maka akan dilakukan pencatatan terhadap akta perdamaian dan apabila tidak berhasil akan dilanjutkan ke pemeriksaan. Sedangkan perdamaian di luar persidangan harus dilaporkan. Pada tahap pemeriksaan akan dilakukan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, di mana pada tahap ini tidak ada provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, dan lain-lain. Lalu ke tahap pembuktian. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan apabila terjadi upaya keberatan. Tentang pemeriksa keberatan oleh ketua akan menetapkan majelis hakim kurang lebih 1 hari sejak berkas lengkap. Sedangkan majelis hakim akan segera memeriksa putusan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan atau memori dan juga kontra memori.
Ketentuan yang terdapat pada putusan keberatan yaitu kurang lebih 7 hari sejak pendaftaran keberatan dan pemberitahuan kurang lebih 3 hari sejak diucapkan. Tidak ada lagi upaya hukum selain ini dan juga pelaksanaan putusan sesuai dengan hukum acara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.